Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama puji syukur kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala adanya kita masih diberikan kesehatan di dalam menjalankan aktivitas kita dengan pengajian rutinitas yang diadakan satu minggu. Dan untuk mengefisienkan waktu, marilah kita sama-sama mendengarkan arahan yang akan dibawakan oleh Bapak KUA Kecamatan Palanipa. Untuk itu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana kegiatan pengajian yang telah kita sepakati dan dijadwalkan satu kali dalam sepekan dan berada di hari Selasa. Setiap hari Selasa kita mendapat rahmat darinya berupa kesehatan dan kesempatan untuk sama-sama hadir mengikuti pengajian yang dalam rangka menambah wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang hukum-hukum agama Islam. Melalui kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih banyak atas atensinya atau semangatnya dalam menjalankan tugas dan kegiatan yang telah kita programkan bersama. Di samping itu, kita sebagai abdi negara dan abdi masyarakat ini memang perlu selalu menambah ilmu, wawasan, teori, utamanya di bidang kita ini sebagai penyuluh agama yang harus punya bekal untuk mengiringi langkah-langkah kita dalam tugas kepenyuluhan agama kepada lingkungan masing-masing atau kepada masyarakat yang berada di wilayah khususnya Kecamatan Palanipa. Di wilayah kita ini banyak sekali kekayaan yang perlu kita inventarisir, utamanya di bidang dakwah. Jadi saya merasa gembira dan mengucapkan terima kasih atas adanya pendataan, utamanya mengenai komunitas habaib yang berada di wilayah Palanipa ini, dan mungkin di Sulawesi Barat ini, di wilayah kita ini terbesar adanya, dan ini suatu rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa ternyata keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
banyak berada di wilayah kita, sehingga tanpa kita sadari dan mungkin kita rasakan berkah selalu mengalir di wilayah kita ini, sehingga wilayah kita ini kalau dipandang bahwa wilayah minus dibanding dengan wilayah-wilayah lain yang berlimpah, baik dari hasil bumi maupun perdagangan, kita di wilayah kita ini sebenarnya ketinggalan, tapi alhamdulillah masyarakat kita di sini maju, aman, tentram, mungkin atau salah satu berkah dari adanya para ulama dan habaib yang berada di wilayah kita ini. Jadi Bapak penyuluh, Ibu penyuluh, dan rekan-rekan semua yang saya hormati dan saya banggakan, bukan berarti kita ini setiap hari Selasa hadir di sini untuk memenuhi jadwal atau kegiatan rutinitas kita, tapi di samping itu adalah tempat atau sarana kita mengevaluasi setiap kegiatan, bahwa ke depan ini setelah mendapat informasi dari setiap wilayah desa masing-masing bahwa yang perlu prakteknya begini, menghadapinya begini, inilah akan menjadi juga pembahasan, sehingga adanya ilmu, adanya dasar kita di sini untuk membahas itu dan menyampaikan nanti ke majelis-majelis taklim, baik pengajian-pengajian di luar daripada yang ada di kantor kita ini, menjadi efektif, komunikatif adanya. Karena memang di wilayah kita ini, khususnya di Mandar, memang beragam kita punya karakter, jadi bisa juga berbeda-beda di setiap lingkungan. Jadi pasti kita sudah tahu para penyuluh bahwa karakternya di desa ini atau di dusun ini, di lingkungan ini berbeda dengan karakter yang berada walaupun satu wilayah dengan kita. Di penyampaian dakwah atau pengajian harus kita cermati bersama supaya menjadi berkualitas, bisa dicerna oleh para anggota majelis taklim yang ada, khususnya yang ada di wilayah Kecamatan Balanipai. Di samping itu juga kami tambahkan bahwa menjelang bulan puasa ini kita akan kembali bersama-sama berdiskusi dan memprogramkan sesuatu yang ingin kita jalankan bersama pada bulan yang penuh rahmat ini. Sebagai penyuluh agama, kita harus bertanggung jawab kepada masyarakat, khususnya di bulan Ramadan ini yang penuh berkah. Mudah-mudahan dalam rencana kita atau program kita bisa kita jalankan supaya bagaimana menghadapi Ramadan ini, khususnya tugas kita sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, dan bagaimana juga puasa ini dijalankan oleh umat yang seharusnya dasar-dasarnya kita akan mendengarkan bersama yang akan dipaparkan oleh Ustaz Arifudin sebentar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan melalui kesempatan ini. Terima kasih atas semua partisipasinya dan mohon maaf atas kekurangan saya pribadi yang ada. Mungkin para penyuluh agama dan teman-teman dari staf dan jago pelaksana bisa menyempurnakan adanya. Minallahi musta'an wa ilaihi tuklan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk Ustaz kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi al-fatahil alim alladhi arsala man istafahu min ibadihi ta'lim wa ta'lim wa ja'ala al-ilma sababan najati wal fawzi bizulfa indal malikil azim. Assalatu wassalamu ala man arsalallahu hadiyan ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah kata yang perlu kita ucapkan pada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesempatan, kesehatan, lebih-lebih nikmat iman, nikmat Islam yang masih ada di dalam hati kita. Dengan dua nikmat ini sehingga kita selalu tergerak hati kita untuk selalu tafaqquh fiddin. Kita belajar agama, karena itu adalah merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Dan ada kemampuan Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah hadis dikatakan likulli syai'in iman, bahwa segala sesuatu itu ada fondasinya. Wa iman wa ad-din, dan ada fondasi dalam agama kita ini adalah al-fiqhu, adalah fikih. Kalau al-mu'allif rahimahullah, kitabu bayani ahkam siyam, bab tentang penjelasannya hukum-hukum puasa. Wa huwa yani as-siyam, yaitu puasa dia. Was-saumu wa huwa was-saumu was-siyamu wa huwa was-saumu, ya sebuah was-saumu itu puasa. Masdarani, keduanya adalah bentuk masdar. Kalau dalam bahasa Arab itu ada namanya bentuk masdar. Kata kerja ya dibendakan. Asalnya kata kerja, kemudian dia berubah maknanya kata benda. Jadi as-siyamu was-saumu keduanya adalah bentuk masdar. Kata kerja yang dibendakan. Sama yasumu berpuasa. Kemudian as-saumu puasa. Nah, itu menjadi puasa itu. Ya bentuk masdar. Makna makna keduanya dari as-siyamu dengan was-saumu lugatan menurut bahasa al-imsaku adalah menahan. Ya sangat puasa adalah menahan menurut bahasa. Jadi sebagaimana di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah Maryam, dikatakan di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, inni nawartu lirrahmani sauman falan ukallima al-yawma insiyan. Sayyidina Maryam, sesungguhnya saya bernazar kepada Allah sauman untuk al-imsak. Imsak artinya menahan. Ya, menahan apa yang dimaksud di sini? Falan ukallima al-yawma insiyan. Maka saya tidak akan berbicara kepada manusia satupun pada hari ini. Jadi as-saumu, as-siyamu menurut bahasa itu bisa diartikan menahan. Apa saja yang ditahan? Anda menahan berbicara, itu as-saumu juga sangat sebuah satu sangat gitu. Mutahan nih, Anda sholat pada liammu, puasa itu sangat gitu. Itu menurut bahasa, dan apa yang ditahan? Itu menurut bahasa as-siyam, ya. Al-imsak, ya. Jadi as-siyam was-saumu masdarani, ma'nahu lugatan al-imsaku, ya. Ya, jadi jelas ini ya, itu menurut bahasa. Wa syar'an, menurut syariat, menurut istilah syariat, apa sangat puasa? Imsakun an-mubtirin, menahan dari yang membatalkan atau maktawuka, ya. Imsaku an-mubtirin, menahan dari yang membatalkan. Jadi mau dia tahu menahan, sangka menahan apa?
itu bukan belum bisa dikatakan itu adalah puasa. Tapi biniyatin maksusatin, dengan niat yang khusus. Jadi ada orang yang menahan tapi tidak ada niat, maka menurut syariat itu bukan puasa. Karena saya puasa dia menahan dari yang membatalkan biniyatin maksusatin, dengan niat yang khusus. Jadi mesti niatkan dengan niat yang khusus. Jami'an nahari, sepanjang hari. Itu sepanjang hari. Jadi mau berpuasa tapana lohor tapaluka. Kan itu udah tadi itu sisi sana teman-teman tadi. Dan masih ada seperti itu. Mau menjelang Idul Fitri, lohor buka mie. Itu ya. Jami'an nahar, jadi sepanjang hari. Ya, mau di kitab yang lain dari terbitnya fajar shadiq hingga terbenam matahari. Ghurubus syamsi. Ya, fajar shadiq itu adalah subuh. Nah, subuh terbit nih fajar shadiq subuh. Nah, jadi sepanjang hari. Qabilul saumi, yang menerima untuk berpuasa atau yang boleh berpuasa. Ya, qabil dia berarti qabil yang menerima atau orang yang boleh berpuasa min muslimin, dari orang muslim. Karena salah kan mana puasa dia. Ande wajib. Akilin, tokek kanan. Itu artinya bukan orang gila. Tahirin, yang suci min haidin wa nifasin, dari haid dan nifas. Jadi misalnya dengan karena puasa menurut syariat. Ini mau dilalarkan kita maka kita bisa dikatakan orang yang berpuasa menurut syariat. Ya jelas ya. Wa syaraitu wujub syiyami, dan ada pun syarat-syaratnya wajibnya puasa. Ya syarat dia sesuatu yang harus dipenuhi. Maka kalau tidak dipenuhi maka sesuatu itu tidak sah. Dan ini syarat dia ada di luar dari perbuatan. Kan rukun juga sesuatu yang harus dipenuhi, tapi rukun ada di dalam perbuatan. Itu bedanya syarat dengan rukun. Wa syaraitu wujub syiyami, dan ada pun syarat-syarat wajibnya puasa